Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala habibina habibilahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala tayyibin at-tahirin ma'sumin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ankurni walikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa nabai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah wa jana hafidha wa qaitan wa nasira wa dalilan nu'ina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa atmadha wa tawila Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya sebelum melanjutkan ya mungkin ya kira-kira dari marhalah pertama ini ya bahwa yang pertama mungkin ya wujud itu berbeda dengan mahiyah ya. Dan mahiyah itu konstruksi mental ya. Namanya konstruksi mental ya sifatnya relatif. Relatif itu bisa berubah. Jadi misalkan apalah katakan dan turunannya ya, emas misalkan ya. Emas kan dalam konstruksi mental kita ya, manusia secara umum, bahwa emas itu adalah sesuatu yang berharga, bernilai dan seterusnya. Ya tapi bisa enggak ya, berharga itu kan kira-kira konstruksi mental bukan? Kan bagian dari mahiyah. Punya nilai 1 gram sekian, berapa sekarang 1 juta misalkan. Dan seterusnya. Nah ini kan konstruksi mental. Di apa ya, kalau apa namanya, jadi namanya konstruksi mental. Jadi ya kasarnya itu di apa ya, terserah yang mengkonstruksi, jadi relatif ya. Emas berharga relatif bukan? Relatif nggak? Relatif kan. Jadi ya bisa aja orang itu menganggap bahwa emas itu nggak berharga, nggak bernilai buat saya. Atau misalkan ya kalau orang kelaparan di tengah gurun ya emas nggak ada nilainya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi bisa nggak misalkan ya emas itu begitu, atau misalkan apa. Dan hal-hal yang merupakan konstruksi mental itu tidak real ya. Jadi misalkan berharganya emas itu real nggak? Enggak kan. Jadi makanya agama itu mengajarkan supaya kita tidak terjebak atau mengejar-ngejar yang hal-hal yang dikonstruksi oleh mental gitu, dan ujung-ujungnya nanti nggak ada gitu. Jadi ini apa, relasi antara filsafat dengan agama. Jadi yang benar-benar wujud real itu apa? Ya Allah dan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah gimana itunya membagi realitas itu ya, lewat Rasulullah, lewat itu. Jadi apa namanya ya, bukan berarti yang apa namanya, yang kita lihat sehari-hari, yang kita konstruksi mental itu nggak bernilai sama sekali ya, enggak. Allah melalui Rasulullah kemudian membuat membuat jalur-jalur lah, membuat cara sehingga apa yang kita lihat sehari-hari sebagai mahiyah itu juga karena juga itu eksis kan, benar-benar eksis juga, itu digunakan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang tahu itu Rasulullah gitu. Jadi kalau diri kita misalnya, jadi kenapa kita berhubungan dengan alam materi yang mahiyah ini
Ya karena nafas itu jiwa kita, mungkin tadi ada pembahasan mengenai jiwa. Jiwa ini menuju Allah ya, menyempurnakan wujudnya itu menggunakan materi, nggak bisa tidak gitu. Kecuali malaikat itu sudah final, jadi dia nggak butuh materi, tapi kita butuh materi. Jadi ya secara secara riwayat dikatakan ya bahwa alam itu diciptakan, semesta ini yang segala wujudnya ya diciptakan untuk Rasulullah, maksudnya untuk menyempurnakan. Jadi untuk dimanfaatkan dalam arti menyempurnakan jiwa kita, menyempurnakan nafas kita. Jadi alam materi dengan segala mahiyahnya ini yang kita lihat sehari-hari, dengan segala aturan-aturan atau yang yang ditentukan oleh syariat maupun akal, yaitu signifikansinya adalah untuk yata kamal ya, untuk menyempurnakan jiwa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya jangan sampai kita belajar filsafat ini terjebak dalam argumen-argumen ya. Jadi setelah filsafat misalkan terus memikirkan wujud Allah Subhanahu wa taala, terus ketika sholat misalkan kita berdiskusi dalam pikiran kita, begini, ingat filsafat, itu bukan itu tujuannya. Filsafat itu untuk mengkonfirmasi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang memberi pemahaman global mengenai wujud secara keseluruhan ya. Nah, ya setelah itu belum final ya, jadi harus setelah itu gimana supaya itu bermanfaat ya. Terus filsafat ini kita arahkan untuk menimbulkan rasa takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang tidak bisa dengan filsafat itu ya. Filsafat itu terlalu rasional, kering. Jadi supaya timbul rasa takzim gimana ya, kita renungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita renungi alam luasnya. Terus bahwa Allah sudah menurunkan mengenal kita dan menurunkan kepada kita Rasulullah, para imam. Itu semua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati, kita sehingga itu semua timbul rasa takzim kepada Allah taala. Al-Qur'an dengan segala kepastiannya dan seterusnya. Nah, itu yang kita bawa ketika sholat ya. Jangan sampai. Dan setelah itu Setelah itu ya ya selanjutnya ya rentetan selanjutnya mulai dari nubuah, terus kemudian wilayah kepada Ahlul Bait, terus kemudian wilayatul faqih sampai turunan-turunannya ya, sampai ketaatan. Jadi produk dari filsafat, produk akhir dari filsafat itu adalah ya ketaatan ya, kecintaan itu kata Ustadz Labib terjemahnya adalah ketaatan realnya. Kecintaan kalau dalam versi umum misalkan katakanlah kecintaan pada Rasulullah terus memuja-muja misalkan ya, memuja-muja tapi enggak ditaati perintahnya, enggak diperhatikan, itu ya sama aja bohong ya. Bukan sama aja bohong sih ya, enggak tepat lah, enggak seperti itu yang disebut kecintaan itu. Jadi kecintaan itu ya artinya ketaatan, rasa takzim, rasa taat, rasa itu pada itu semua. Jadi itu harus sampai ke sana. Nah, kalau filsafat itu menjadi menjadi
ilmu yang semata-mata rasional diperdebatkan dan seterusnya, yaitu malah jadi hijab ya. Malah jadi nanti kita bukannya sholatnya tambah baik, malah tambah apa ya, tambah kita main-main di tataran rasional itu, dan itu bukan tujuannya ya. Itu tidak menyempurnakan jiwa ya, tidak memberikan kesempurnaan kepada jiwa. Iya. Jadi ini filsafat ini awal ya, semacam awal kepastian rasional bahwa memang yang berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita jangan sampai mengejar-ngejar apa yang kita konstruksi sendiri, kita ada-adakan sendiri, atau dalam bahasa agama itu dunia, cinta dunia. Terus itu kita kejar-kejar. Ya termasuk mahya yang misalkan ya, mohon maaf katakanlah apalah semua ini yang kita anggap berharga, ya ternyata ya misalkan katakanlah makanan enak itu kan bagian dari mahya ya, kita anggap paria enak, yang pahit itu ya bisa aja kan. Nah, itu tinggal definisi kita mulai enak atau tidak enak ya, sebisa-bisanya begitu ya. Ya begitu. Jadi supaya kita lebih fokus ya dalam menjalani hidup ya, tidak terjebak dalam hal-hal yang sia-sia, kira-kira begitu ya. Itu yang kedua. Dan saya kira masih banyak yang lain mungkin yang harus kita review ya, kita perbaiki ya, kira-kira begitu. Ya, baik, ada komen ya, coba itu di ya. Selanjutnya ini pasal kedua ya. Pasal kedua itu marhalah kedua. Masalah kedua itu satu pasal saja ya. Al-marhalatu tsaniyah fi inqisamil wujud ya, fi ilqisamil wujudi ila khariji wa dhihni ya. Marhalah kedua tentang pembagian wujud menjadi khariji dan dhihni. Jadi marhalah satu itu membahas wujud sebelum dibagi ya. Nah, marhalah kedua itu membahas wujud dan seterusnya ya, itu membahas wujud yang setelah dibagi. Bafiha faslun wahidun ya. Jadi kalau menggunakan satu pasal itu faslun wahidun, bukan apa. Kalau banyak itu kan misalkan nasara fusulin apa ya gitu. Fiha faslun wahidun yes, satu pasal, yaitu pembagian wujud menjadi wujud eksternal dan wujud mental ya, khariji eksternal, wujud ini dan mental. Jadi pasal ini itu kira-kira seperti ini ya. Jadi ada 3 pandangan mengenai wujud mental gitu ya. 3 pandangan mengenai ihwal wujud mental ya, pandangan filsafat mengenai wujud mental. Yang pertama, bahwa wujud mental dan wujud eksternal itu mempunyai mahiyah sama ya, tapi berbeda dalam tataran wujudnya, atau kalau dalam bahasa Al-Fitsair ini adalah tataran ontologis. Beda secara ontologis, tapi secara mahiyah sama. Artinya kalau manusia itu contohnya di buku budaya kelima itu contohnya manusia ya di mental sama dengan manusia di luar ya,
secara esensi, secara mahiyah. Artinya di sini wujud mental itu menceritakan kepada kita mengenai manusia yang ada di luar. Jadi ada korelasi antara wujud mental dan wujud eksternal. Maksudnya mahiyahnya sama. Yang kedua, berpandangan bahwa mahiyah wujud mental itu berbeda dengan wujud eksternal. Kalau di buku nanti digambarkan, ya misalkan ada foto kuda di luar ya kuda, tapi kuda di dalam benak kita itu seperti foto, jadi berbeda. Ya mungkin ini karena ya kenyataannya apa yang kita pahami dari kuda yang ada di mental itu ya tidak sama kan, dengan tidak sama persis gitu ya. Ya kadang kan salah ceritanya, tapi itu kan kadang-kadang ya. Nah, pada yang ketiga wujud mental sama sekali tidak ada. Ya, nah kalau jadi pandangan kedua dan ketiga ini mengantarkan kita pada sofis ya, artinya ya nanti kalau wujud mental dan wujud eksternal itu tidak ada atau tidak berkorelasi antara wujud mental dan wujud eksternal, maka nanti jadinya jadinya nggak ada korelasi antara pemahaman kita dengan wujud luar, dan terus setelah itu ya kita nggak bisa mengkonfirmasi kebenaran ya, itu artinya jadi sofis. Jadi kedua pandangan ini mengantarkan kepada sofis. Nah, perkara misalkan bahwa ternyata wujud mental kita itu keliru, ya tinggal diperbaiki aja kan. Tapi bisa didekati. Jadi kalau ini pandangan bahwa ini wujud mental dan wujud eksternal mempunyai mahiyah sama, ini akan menolak skeptisisme ya. Jadi ya secara umum seperti itu ya. Itu bagian pertama atau kedua ya, yaitu pertama. Terus selanjutnya bagian akhir dari ini mungkin ada beberapa argumen mengenai itu, mengenai adanya wujud mental ya Pak. Saya kira pasal ini tidak sesulit dari pasal yang kedua ya, dari pasal yang pertama. Jadi terus nah di sini di bagian akhir ada kritikan ya mengenai wujud mental dan jawaban atas kritikan tadi itu. Oke. Ya ini kita tabaruk pada teksnya dulu. Ya. Al-faslul awal fi wujudil khariji wal wujudi dhihni ya. Wujud khariji dan wujud dhihni. Al-masyhuru bainal hukama anna lil mahiyati wara al-wujudil khariji ya. Bahwa mahiyah itu berada di balik wujud khariji. Wa huwal wujudul alladzi, bahwa mahiyah berada di wujud khariji, yaitu wal wujudul ladzi yatarattabu alaihil asar. Maksudnya wujud khariji itu adalah wujud alladzi yatarattabu ya alaiha fihil asar matlubah minha matlubatul minha, yaitu bahwa wujud khariji yaitu adalah wujud yang memberikan
asar ya, memberikan apa efek ya, yang tamat lupa itu ya apa terjemahnya, sesuai ya, matluba itu maksudnya bisa diterjemahkan sesuai. Matlub itu sebenarnya dituntut, yang tertuntut, yang sesuai. Dan terus kemudian ini sampai di sini ini koma mungkin ya. Wa wujudan akhara la yatarattabu 'alaiha fihil asar ya. Dan wujud lain ya. Jadi mahiyah punya dua wujud gitu ya. Yang pertama wujud khariji, yang kedua wa wujudan anna lil mahiyati waro'al wujudi waro'anya di kanaan. Dan wujudun akhar la yatarattabu 'alaiha fihil asar, yaitu wujud lain yang tidak mempunyai asar ya, tidak mempunyai apa efek. Ayusamma wujudan zihniyan, yang disebut apa wujud zihni ya. Wujud apa mental. Nah terus ini penjelasannya, fal insanu misalkan manusia al mawjudu fil khariji qaimun la fi mawdu'i bima annahu jauharon wa yasihu anna yufradu fihi ab'adu salasatin. Ab'adu salasatun atau salasatin. Ab'adu salasatun. Bima annahu jismun wa bima annahu nabatun wa hayawanun wa insanun du nafsin nabatiyatin wa hawaniyatin wa natiqatin wa yadharu ma'hu asarun ya. Hadhil ajnasi wal usulu wa hawas wa khawas suha wal insanu mawjudun fi dhihni al ma'lumu lana insanun zatan wujudu lihatihi ghaira annahu la yatarattabu alaihi sya'un min tilkal asaril kharijiyah ya. Tadi dan fal insanu ya, dan manusia yang mawjud di luar qaimun yang ada la fi mawdu'i. La fi mawdu'i diterjemahkan sebagai jadi la maudhu'i ini di sini nggak diterjemahkan ya, la maudhu'i jadi lewat aja sebagai suatu jauhar ya, maksudnya qaimun la fi maudhu'i, dia apa ya, la fi maudhu'i itu jadi maksudnya dia punya yang apa bima annahu jauharun ya, ini kayaknya dilewat ya. Ya dia adalah jauhar manusia qaimun al-mawjudi fil khariji lisanul qaimun fi mawdhi. Coba tadi cari terjemahannya ya. Tapi ini istilah untuk penjelasan untuk substansi biasanya ya. Bi'annahu jauharan, dia adalah manusia itu adalah jauhar. Nanti kita jelaskan apa itu jauhar.
Dan dia ini love itu tidak bersandar pada objek ya, tidak bersandar pada suatu subjek, maksudnya dia mandiri, ada, tidak bersandar pada suatu maudhu, ini ada terjemahnya, agak ditaruh di belakangnya. Tidak bersandar pada suatu objek, jadi maksudnya tidak bersandar pada suatu objek itu maksudnya kayak sifat ya. Sifat itu putih, misalkan putih itu kan harus dia menempel pada tembok misalkan kan, nggak bisa putih itu berdiri sendiri. Nah manusia itu qaimun la fi maudhu'i, jadi manusia itu ada secara mandiri ya, tidak menempel pada wujud yang lain. Itu maksudnya qaimun la fi maudhu'i. Terus kemudian apa maksudnya jauhar? Ini jadi mahiyah ya. Mahiyah itu nanti ada bicara mengenai mahiyah di belakang. Jadi memang ini ya contoh ini di ilustrasi ini sebetulnya penjelasannya ada di belakangnya, apa dimaksud jauhar di marhalah 5 atau berapa enggak salah. Jadi mahiyah itu dibagi menjadi 10 ya. 9 itu adalah arad ya, yang satu jauhar. Jauhar itu apa? Jauhar itu yang tadi itu, yang dia qaimun, kalau dia ada di luar itu kalau dia eksis di luar dia qaimun la fi maudhu'i. Jadi jauhar itu sesuatu yang kalau dia ada di luar dia tidak menempel, itu jauhar. Beda dengan arad atau sifat ya kan. Kalau sifat dia harus menempel pada wujud yang lain. Nah manusia itu dari jenis jauhar, yaitu itu maksudnya jauhar. Yang 10 itu disebut apa? Makulatul asar ya, makulah. 10 makulah. Jadi jauhar dengan 9 arad. Nah jauhar nanti dibagi-bagi lagi. Kalau nggak salah jauhar itu ada 5 atau 6 macam. Di antaranya itu ada akal ya, ada nafs, ada madi, ada berapa ya itu. Akal itu dia yang jauhar yang dia non materi, baik secara fi'lian, baik secara perbuatan maupun wujudnya ya. Jadi kalau dalam bahasa agama itu malaikat lah. Malaikat itu dia adalah realitas yang non materi, baik dalam melakukan perbuatan atau beraktivitas atau mengaktual maupun dalam wujudnya. Nah kalau nafs, jiwa, itu adalah realitas non materi yang dia beraktivitas dengan materi. Jadi kita itu manusia itu nggak bisa beraktivitas kecuali dengan materi, dengan perantaraan materi ya, memberikan efek. Kalau malaikat enggak. Kalau nafas itu berefek menyempurna dengan bantuan materi. Nah kalau materi itu apa? Materi itu adalah didefinisikan sebagai substansi atau jauhar pembawa potensi. Kalau dalam filsafat itu ya, definisi materi itu adalah pembawa potensi. Jadi kalau dia berkoneksi dengan materi, dia bisa menyempurnakan. Malaikat karena dia tidak punya akses ke materi, maka dia tidak bisa menyempurnakan, dia sudah final. Nah manusia karena punya koneksi dengan materi, maka dia bisa menyempurna pada
secara teoritis ya, sampai wujud yang tidak terbatas ya kesempurnaannya. Jadi manusia itu keistimewaannya itu, dan itu cuma dimiliki oleh manusia itu. Bisa menyempurna secara unlimited. Nah, tapi itu selama masih berkoneksi dengan materi, dan itu ya adanya di alam dunia ini gitu. Jadi di alam akhirat ya sudah nggak ada cerita menyempurna. Makanya kita harus manfaatkan baik-baik kehidupan di dunia ini. Iya, itu maksudnya apa? Johar. Nah, mungkin nanti ada beberapa lah, kalau nggak salah ada 2 lagi itu mengenai apa Johar tadi itu. Ada apa sih surah kalau nggak salah, ada lagi. Itu maksudnya Johar ya. Dan wayasihu, bahwa dia apa ya, yufradu fi ab'adin salasah ya, dia memiliki yufradu ya, memiliki apa, ini juga satu kata dengan fardu itu ya, apa, wajib, perlu, wajib. Dia memiliki ab'adun salasah, 3 dimensi ya. Ab'ad salasah itu maksudnya 3 dimensi, seperti yang kita kenal 3 dimensi itu ya. Terus kemudian bima'anau, bahwa manusia itu adalah jismun ya, jisim, jisim ya, satu jisim yang nabatun ya. Nabatun artinya dia punya sifat tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuhan ya, tumbuh terus apa, berkembang biak, makan, itu sifat-sifat tumbuhan itu ada pada manusia. Kemudian hayawanun, dia juga punya sifat jiwa hayawan. Hayawan itu ya diantaranya misalkan mengindra ya, bergerak, berkehendak, makan, pokoknya sifat-sifat hewan itu manusia punya. Dan wal insanu dzu nafsin nabatiyatin wa hayawaniyatin wa natiqiyatin, dan selanjutnya manusia itu juga selain itu juga punya dengan natikiyah ya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh hewan. Dia apa, natikiyah rasional, ini rasional bisa. Dan satu lagi, kalau dalam apa namanya taklim dari Ustaz Husain itu membahas nafas, menurut Imam Ali itu dia punya sifat satu lagi adalah ilahiyah ya. Dia berkoneksi dengan ilahiyah. Jadi rasional saja ini nggak cukup ya. Ini filsafat itu di natikiyah ini. Nah, terus selanjutnya harus yang ilahiyah itu yang dikembangkan, kedekatan dengan Allah SWT, mengakses apa ya, berkoneksi dengan Allah SWT ya. Kalau di sini aja ya, ilmu itu ya kalau jadi bahan diskusi, apalagi jadi bahan untuk mengembangkan diri ya, ini jadi hijab ya. Jadi nanti kita sholat tuh ya kayak diskusi ilmu, misalkan ingat ini, ingat itu, ingat diskusi ketika filsafat dan seterusnya. Nah, itu bisa menjadi hijab ilmu itu. Nah, maka itu harus disertai dengan akhlak ya, dengan perenungan, dengan apa, harus menunjukkan takdir. Wayat haru minhu asar, dan manusia yang di luar itu punya asar ya, asar nabatiyah, hayawaniyah, natikiyah, dan tadi apa yang ilahiyah tadi ya. Dan hadhil ajnasu wal fusulu, dan ya macam-macam ya.
Dan hadil ajnasu wal fusulu ya, dan dia dari jenis ini. Dan jadi kemudian tidak memiliki realitas. Adapun manusia dia adalah memenuhi semua efek jenisnya ya. Jenis ini ajnas maksudnya genus, wal fusul ini diferensia. Jadi ajnas dari manusia atau apa ya, hayawan tadi itu, fusulnya apa, diferensianya dari spesies yang lain ya, natikiyahnya tadi itu. Dan khususnya dan individualisasinya kan, aksiden-aksidennya ya, dan hawa suha dan kekhususan-khususannya ya, yang khususan dari manusia yang lainnya. Wal insanu, dan insan yang maujud fi dhihni ya, insan yang berada dalam alam pikiran, dalam insan dalam wujud ini, al maklumu lana, sudah kita ketahui, yaitu insanun zata wujud itu wajidun ya, lihatihi ya, seperti batasan-batasannya ya, yang mempunyai batasan ghairu annahu la yatarattabu ya, batasan-batasannya semua di semua itu ada di penjelasan nanti, semua itu ada di wujud manusia dalam wujud mental. Ghairu annahu, hanya saja la yatarattabu alaihi syai'un min tilkal asaril kharijiyah, hanya saja dia tidak mempunyai asar-asar yang telah disebutkan tadi ya. Jadi ini penjelasan mengenai yang pertama ya, pandangan pertama mengenai wujud internal dan wujud eksternal. Ya mungkin sampai di sini dulu. Jadi kita sampai pandangan yang pertama dulu ya. Mana ada komen? Ya, itu satu lagi ya, dari yang kita ambil dari filsafat ini adalah bahwa wujud Allah, wujud mutlak itu meliputi segala sesuatu ya, wujud dalam satu keluarga wujud, dan tidak ada yang lepas dari wujud. Maksudnya tidak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sebagai sumber wujud ya. Jadi di dalam doa kumel, jadi Allah misalkan yahulu baina mar'i wa qalbi, ya itu ada di disinggung di doa di Juz'an Al-Kabir juga ada itu ya, mayahulu bainal mar'i wa qalbi. Terus kemudian doa kumel juga jadi ya ketika kita mengatakan bahwa tangan dan kaki menjadi saksi kita, para malaikat menjadi mencatat amal-amal kita, tapi Allah mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam amal-amal kita. Ya manusia ini ya fakir mutlak ya, itu tidak usah itu jadi jadi sumber kegelisahan, bahwa itu sebaliknya itu adalah sumber dari ketenangan ya, bahwa kefakiran kita pada Allah Subhanahu wa taala itu sumber ketenangan ya, kalau kita menyadari kefakiran kita itu ketimbang menyebabkan kita
Kalau kita diciptakan nggak mandiri gitu, ya nggak mungkin, ya memang begitu. Jadi yang penting dalam menyadari apa kefakiran kita, ya sudah, ya kita, ya memang itu sumber kebaikan. Jadi Allah memberikan semuanya itu ya lewat sudah memberikan semuanya. Jadi nggak usah apa kok kurang ini kurang itu. Allah ya pokoknya sudah dijamin lah. Orang-orang yang pokoknya yang katanya ini katanya itu, tapi tetap saja ya kalau dunia dia senang gembira apa segala macam, ya kadang sedih apa ya sama dengan yang lain-lain. Jadi mereka itu ya apa ya kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhal insanu ya antumul fuqara ilallah, ya wallahu ghaniyyun hamid, dalam ayat Al-Qur'an itu ya, bahwa manusia itu secara zati itu fakir, wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah maha ghani, ya, tidak membutuhkan. Jadi fakir itu ya fakir zati, ya, maksudnya ya secara manusia namanya bukan yang mungkin itu, wujud mungkin itu fakir ya. Nah itu fakir yang seperti itu tuh nggak masalah ya, penyakit itu. Nah yang jadi masa itu fakir relatif ya, kalau kita merasa fakir di hadapan manusia itu problem secara akhlak maupun secara filsafat ya. Tapi menyadari kefakiran di hadapan Allah Ta'ala itu adalah yang ditekan oleh Al-Quran. Jadi kadang-kadang ya satu ayat yang kita anggap tersembunyi itu maknanya sangat dalam ya, perlu ilmu, katakanlah kayak filsafat untuk bisa menerangkan satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhal insanu antum fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid, ya, bisa dicari ayatnya paling. Ya itu ada komen, ada pertanyaan. Hah? Ya cukup ya. Terima kasih ya. Kita tutup dengan selawat wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kunni walika jadi bin Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaitan nasira wa tadilan wa aina hatta tuskina wa ardaka ta'an wa tumati'u fi tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minkum.